Apakah 5 menit sebelumnya, atau 10 menit sebelumnya, atau 15 menit sebelumnya? Option Bapak Ibu silahkan ya, tinggal pilih. Saya ngaturnya 5 menit sebelumnya nih. Nah, kemudian tambahkan option lain. Bisa juga kemudian tambahkan option lain ya, seperti itu. Kemudian opsi lain, kita bisa klik juga opsi lainnya apa di sini. Nah, ini opsi lain ini kita bisa ngatur lagi di sini. Kita bisa edit. Oh, ini salah label saya, jadi saya perlu ganti. Kemudian tanggalnya juga ini salah. Ini saya buat kalau hanya 1 hari ya. Kalau untuk yang per mingguan terulang. Tapi kalau kita mau melaksanakan misalkan dalam 3 hari, kita atur di sini dari tanggal 3 Februari sampai sekian kita atur di sini ya. Nah, kemudian kita atur lagi di sini, tadi sudah diatur mau fisika, kemudian kita tambahkan deskripsi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini ini ada tombol keep. Keep ini adalah tombol catatan ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuat catatan di sini, nanti ini sudah bisa kita copy, misalkan catatannya deskripsinya apa di sini ya, kemudian kita copy, kemudian kita pastikan di sini. Jadi akan mempermudah kita atau mempersingkat kita tidak mengetik lagi. Jadi istilahnya kita simpan bank kata-kata ya, Pak Nurjaman ya. Ada bank soal, ada juga bank kata-kata kalau di Keep ya, Pak Nurjaman ya. Iya, jadi tinggal kita copy paste-kan saja. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan di sini tags. Nah, kita bisa menambahkan apa sih tags, jadi nanti akan kita tandai. Kita tandai, misalkan ini adalah make task saya, kemudian saya tambahkan tugas, saya tulis sini penting. Saya tandai penting di sini, ini kita ganti tanggalnya hari apa, 3 Februari 2021. Jadi nanti di Google Kalendernya itu akan ada labelnya. Nah, kemudian kita mau lihat nih Bapak Ibu, kita mau mensinkronkan apakah orang yang kita undang itu memiliki waktu. Nanti Bapak Ibu tinggal klik bagian sini. Nah, kita lihat ya, kita lihat apakah Ibu Lydia ini waktunya bertabrakan dengan jadwalnya saya mengajar gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita lihat per minggu, kemudian semua tamu sudah kita atur di sini. Nah, ternyata Ibu Lydia ini tidak punya jadwalnya, tidak tabrakan dengan yang kita undang. Jadi bisa kolaborasi. Itu bagusnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu tamunya kita itu sudah mengaktifkan Google Calendar dan kemudian menggunakannya, maka akan mudah sekali untuk kita lihat seperti itu ya. Nah, setelah itu kita simpan. Kemudian kita kirim. Kita kirim ke tamu yang kita undang, kemudian ini ada pilihan tamu dari luar organisasi Anda. Kenapa dikatakan dari luar organisasi Anda? Ya, karena saya menggunakan Gmail, saya guru SMK, sementara Ibu Lydia adalah guru SMP. Jadi sangat aman sini. Jadi setiap kita mau melakukan interaksi, itu akan ada notifikasi dari pihak admin ya, apakah langsung mau mengundang atau tidak, karena dia di luar organisasi Anda. Maka kita langsung undang tamu eksternal, langsung kita undang. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti tampilannya itu undangannya itu bisa lewat email, itu bisa masuk lewat email dan akan juga muncul di Google Calendar. Nah, contohnya adalah ini sudah banyak yang mengirim saya undangan ini. Ya, tunggu ya. Saya kalau lihat ini orang yang sudah mengirim undangan sama saya. Ini tampilannya seperti ini. Saya akan add bulan. Ini kita misalkan klik ini. Oke, mana ya? Di bulan November, Desember, Januari. Nah, ini saya sudah membuat jadwal di Januari itu tryout ya, tryout ujian praktek 1. Nah, misalkan Bapak Ibu di sini sebagai wakil kurikulum ini bisa kita buat jadwalnya selama 1 tahun di sini. Jadi misalkan kapan pelaksanaan UTS atau penilaian harian nanti bisa kita jadwalkan di sini. Kadang kan kita sebagai manusia lupa ya kapan jadwal-jadwal tersebut. Maka ini sebenarnya akan mempermudah kita. Nah, kita lihat ini. Nah,
Ini ada yang sudah mengundang saya, Bapak Ibu, di bulan Maret. Nanti akan terlihat di sini siapa yang mengundang saya, maka saya coba klik di sini. Nah, ini adalah tugas pelaporan ini dari Google Master Trainer GTK. Jadi ini mereka mengundang saya untuk melakukan pengecekan tanggal 27 Maret. 27 Maret bahwa saya dijadwalkan untuk ujian. Jadi terekam dan nanti ada notifikasinya pada saat itu. Nah, ini kemudian ini adalah jadwal-jadwal yang telah saya buat seperti ini ya. Setiap Rabu saya mengajar mata pelajaran apa, ya, seperti itu. Nah, kemudian apakah kita juga bisa membagi? Oh, bisa. Tadi kita sudah buat ya. Misalkan ini, gimana sih caranya? Ini repo, ada tanda repo di sini. Nah, kemudian kita bisa ganti warna. Ya, oke. Nah, kita bisa ganti warna seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya sangat memudahkan kita ya untuk mengontrol kegiatan kita sehari-hari dalam kegiatan kita. Nah, ini sudah ya, tadi tambahkan tamu sudah, kemudian ini kalender lain, kalau kita akan membuat label tadi sudah ya Pak Nurjaman ya. Oke Bu, sudah. Halo, iya oke. Jadi Bapak Ibu untuk materi Google Calendar yang bisa saya sampaikan sampai di sini saja, nanti akan berkembang saat ada pertanyaan, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke Pak Nurjaman, terima kasih, saya serahkan kembali ke Pak Nurjaman. Oke, luar biasa nih, ini dari kalender ya. Iya. Bapak Ibu dari kalender, Bapak Ibu bisa apa ya, mengelola sekretaris ibaratnya ya, tadi Bu Elis sampaikan ya. Oke, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu bisa dituliskan di kolom chat, silahkan. Oke, di sini ya, apakah efektif jika pemakaian Google Calendar di laptop? Padahal laptop tidak terbuka 24 jam. Oh, Google Calendar lebih cocok katanya di HP tapi harus download. Ya, jadi untuk Bu Riani ini seperti apa Bu Elis? Katanya di laptop nggak cocok karena tidak terbuka. Kalau harus di HP tapi harus download katanya. Bagaimana Bu Elis? Iya, memang kalau di laptop fiturnya akan lebih maksimal dilihat, tapi lebih efektif lagi Ibu karena kita lebih biasa sering berinteraksi dengan HP ya. Kalau saya Bu, saya download dulu aplikasi Google Calendar. Nah, apa yang kita ketikkan di laptop, dia juga otomatis nanti akan tersimpan di Google Calendar, baik itu di HP maupun di laptop. Gitu. Ya, begitu ya Bu Riani. Jadi dikolaborasikan dengan di handphone, dengan di laptop. Di laptop mungkin untuk ngedit-ngedit ya Bu Elis ya. Iya, edit jadwal yang lebih mudah. Nah, nanti pemberitahuannya tinggal tunggu saja di handphone. Iya, ya, betul, ya? Iya, karena kan kita sering interaksinya dengan HP ya Pak ya. Iya, nanti betul. Akan diingatkan. Ya, jadi memang handphone itu yang menjadi pengingat kita, namun settingnya bisa digunakan. Jadi kolaborasikan ya Bu Riani. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Ini luar biasa sekali, Google ini memberikan Google Calendar yang mana Bapak Ibu dari kalender ini semuanya Bapak Ibu bisa sinkron. Bahkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mungkin ya Bu Elis ya, menugaskan di Classroom itu sudah masuk ke Google Calendar Bapak Ibu. Iya, sudah betul. Ada pengingatnya, sudah ada jadwalnya. Tadi pun yang kita lihat di Bu Elis itu udah banyak sekali ya, seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, apakah Google dari Pak Kutni ini? Apakah Google Calendar hanya bisa dipakai oleh yang sudah memiliki akun pembelajaran saja, Bu? Katanya. Ya, oke Pak Kutni, bahwa Google Calendar ini bisa dimanfaatkan baik itu yang sudah menggunakan Gmail pribadi maupun Gmail yang bukan pribadi ya. Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa di situ ada letak perbedaannya. Tuh, bisa, semua bisa. Ada beberapa perbedaan. Ada fitur yang tidak ada di Google pribadi.
Oke, seperti itu ya Pak Kutni. Memang tadi ada yang tidak ada juga setting atau yang nggak ada di di Gmail biasa, tapi ada di G Suite seperti ini ya. Iya, betul. Oke, jadi apalagi ini Pak Kutni, kan kita seperti yang saya bilang nanti kan kolaborasi semua akun. Satu akun semua aplikasi gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan menggunakan Belajar ID, semuanya akan terhubung gitu. Jadi akan langkah lebih baiknya dengan menggunakan Belajar ID, kalendernya Belajar ID. Nanti pun di kalender Bapak Ibu bisa menambahkan berbagai jenis kalender. Jadi Bapak Ibu bisa memperbanyak lagi kalender-kalender yang Bapak Ibu punya dan mensinkronkan dengan yang lainnya. Seperti itu. Bahkan kalau di handphone itu sudah ada pilihan, Bu Elis ya. Iya. Ada kalender yang Gmail biasa, ada kalender yang yang Belajar ID dan yang lainnya. Kita tinggal untuk notifikasi aja seperti itu. Betul sekali. Oke, ini ada lagi Bu Elis, satu lagi ya. Boleh. Apakah Google Calendar bisa untuk mengatur jadwal mengajar di sekolah untuk semua mapel dan semua guru, katanya Bu Elis? Bisa Bu, semua bisa diatur ketika kita menggunakan Google Calendar ini. Jadi nanti di settingannya kita buat labelnya dulu ya tadi Pak Nurjaman, kemudian kita atur setiap mata pelajaran, setiap mapel itu nanti setiap hari apa, nanti akan kita lakukan pengulangan di situ. Bisa Bu, bahkan 1 tahun, bahkan lebih dari 1 tahun kita bisa jadwalkan ini. Pokoknya keren deh. Saya recommended ini dengan Google Calendar ini, keren pokoknya untuk explore. Karena terus terang Pak Nurjaman, saya nanti setelah menemukan Google Calendar ini, saya agak bisa manajemen waktu saya. Jadi kadang saya tidak lupa, bahwa saya hari ini ada meeting gitu ya. Biasanya itu sudah lupa, sudah lewat jamnya gitu. Jadi dengan Google Calendar ini akan memudahkan kita. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah lagi sangat rekomendasi tadi seperti Bu Elis sampaikan, karena segala notifikasi kita dapat. Jadi diingatkan, bahkan di kalender tadi bisa ditambahkan notifikasinya berkali-kali ya Bu Elis ya. Ya betul. Misalkan kita pengennya 1 jam, ingatkan dulu, 1 jam ntar saya lupa nggak, kita mundur lagi, nanti setelah 15 menit kita ingatkan lagi gitu ya. Baik di email juga bisa sih diingatkan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang bukan hanya diingatkan 1 kali, bahkan Bapak Ibu bisa menambah notifikasi entah itu di email, entah itu di handphone berkali-kali ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi gitu ya, lupa, nggak ada kata lupa lagi di sini seperti itu. Jadi itulah luar biasanya kalender. Jadi segera ya Bapak Ibu untuk menginstal kalender di handphone dan menggunakannya di laptop, atau bisa juga menggunakan kalender di handphone untuk menambahkan acara dan lainnya. Oke, mungkin itu saja Bu Elis untuk pematerian tentang Google Calendar. Oke, iya, terima kasih Pak Nurjaman, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan. Ya, sama-sama Bu Elis ya. Terima kasih Bu Elis ya sudah berbagi dengan teman-teman semua. Semoga nanti makin banyak lagi teman-teman guru semua untuk menggunakan kalender sebagai sekretaris pribadi seperti yang Bu Elis tadi sampaikan. Oke, selanjutnya Pak Dede sudah hadir. Izin. Siap. Oke, Pak Dede sudah hadir, sudah siap ya? Siap Pak. Ya, semangat Pak Dede, semangat untuk kita semua untuk belajar. Kendala tadi nih. Oke Pak Dede, nggak apa-apa. Mungkin kalau misalkan Pak Dede sudah oke, saya persilakan kepada Pak Dede untuk mengambil alih jalannya pematerian hari ini. Silakan Pak Dede. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Mudah-mudahan nggak ngedat lagi nih. Amin. Semangat Pak Dede. Muncul ya? Oke, sedang proses aman Pak Dede, jelas. Oke, aman incredible. Ya. Oke, Ibu Bapak Guru di seluruh Indonesia, mohon maaf tadi karena sedikit ada kendala ya. Di sini kita akan belajar atau mengetahui apa itu Google Drive ya. Karena Google Drive ini kalau menurut saya, kalau dibilang
kita ilustrasikan sebagai tubuh, Google Drive ini adalah jantungnya dari Google itu sendiri. Kemudian kalau kita ilustrasikan Google Drive ini sebagai, Bapak Ibu Guru, apakah bisa lihat ini apa? Nah, kalau misalkan kita ilustrasikan Google Drive ini seperti halnya sebuah rumah yang menyimpan semua data, semua pekerjaan kita, semua tersimpan baik di sini. Cuman ada bedanya tentu antara Google Drive dengan belajar.id dengan Google Drive biasa. Ini adalah ilustrasi Google Drive biasa. Kapasitas rumah itu terbatas, ada batasnya, dimasuki oleh orang, dimasuki oleh barang. Nah, ini kalau saya ilustrasikan ini bagaikan sebuah Google Drive biasa, ataupun biasa ya. Nah, ini yang Bapak Ibu lihat sekarang, ini mungkin sudah terlihat ya, sebuah tanda seru. Kenapa saya bilang Google Drive yang belajar.id itu sebuah tanda seru? Karena Bapak Ibu Guru seluruhnya bebas, ya, bebas mengisi apapun, berapapun, segala apapun insya Allah masuk ke dalam Google Drive belajar.id ya. Jadi tidak perlu lagi takut Bapak Ibu Guru drive-nya penuh gitu ya. Apa sih bedanya Google Drive biasa dan belajar.id? Nah, ini mungkin secara singkatnya seperti ini Bapak Ibu Guru semuanya. Nah, di samping kiri saya ini adalah Google Drive biasa. Bapak Ibu Guru bisa lihat seluruhnya. Ini kapasitasnya itu cuma 15 GB. Jadi kalau sudah 15 GB masuk, mohon maaf, Bapak Ibu Guru tidak bisa memasukkan lagi file-file Bapak Ibu Guru karena terbatas tentunya. Tetapi Bapak Ibu Guru bisa lihat di sebelah kanan saya, ini kapasitasnya, lihat, tidak ada batas alias unlimited. Berapa tera pun Bapak Ibu Guru masukkan, aman. Oke. Nah, ini tampilan di menu-menu pada ini Google Drive biasa dan ini Google Drive belajar.id ya Bapak Ibu Guru. Tentu sangat terlihat jelas ini ada bedanya. Seperti di sini ini drive biasa, di sini sama ada drive biasa, tetapi ketika di sini ada drive bersama, di sini dia tidak ada drive bersama di Google Drive biasa itu ya. Nah, ini fungsi-fungsinya untuk apa sih? Nah, karena itu kita coba ilustrasikan Bapak Ibu Guru semuanya. Kita coba langsung ke sini Bapak Ibu Guru semuanya. Nah, ini contoh drive ya. Ini contoh drive yang unlimited ya. Oke, ini contohnya drive yang unlimited seperti ini Bapak Ibu Guru semuanya. Oke, di sini kita bisa lihat, tapi sebelumnya masih terlihat ya? Ada suara saya? Takutnya suara saya hilang-hilang. Aman, Pak Dede, aman, luar biasa. Aman. Oke, kalau aman saya lanjutkan lagi. Oke, slide-nya terlihat ya Pak? Ini tampilan saya terlihat ya, Google Drive? Terlihat jelas, bagus Pak. Oke, sip. Oke, di sini di Google Drive bersama, contoh. Nah, saya coba contohkan satu persatu ya. Ketika Bapak Ibu Guru, kemarin kita sudah mencoba berlatih di sini tentang Google Dokumen, kemudian tadi Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir. Ternyata semua ini bisa langsung dibuka pada menu Google Drive ya. Jadi tinggal baru, kemudian atau new kalau dalam bahasa Inggrisnya, kemudian tinggal di sini kita tinggal pilih aja mau dokumen kosong atau template, dan yang lainnya pun sama seperti itu. Nah, si Google Drive ini tadi saya sudah katakan bahwa kemarin-kemarin dalam materi pun sudah dijelaskan bahwa setiap pekerjaan kita yang kita kerjakan, baik itu Google Slide, Google Doc, itu akan otomatis tersimpan di Google Drive kita ya. Tapi ada tapinya. Si Google Drive ini tentu kalau misalkan kita tidak kelola dengan baik, ya file-file yang ada di Google Drive ini akan acak-acakan. Oleh karena itu kita harus kelola dengan baik. Nah, cara mengelolanya gimana? Ya tentu kita bisa menambahkan sebuah folder. Ini cara membuat folder baru ini Bapak Ibu Guru. Nah, ini cara membuat folder baru. Kemudian Bapak Ibu Guru juga selain bisa membuat sebuah folder baru, Bapak Ibu Guru juga bisa memasukkan sebuah folder yang memang sudah ada di PC Bapak Ibu Guru semua dengan cara
upload folder ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu guru mau mengupload file, ya tinggal klik upload file ini. Itu akan langsung masuk, kemudian tinggal upload, tinggal masukkan saja ya Bapak Ibu guru. Nah, kelebihan dari Google Drive ini itu sendiri, Google Drive ini, nah saya kasih contoh ini, saya coba tadi sudah kita buat, misalkan kita buat sebuah folder baru, misalkan di sini saya kasih nama pelatihan misalkan. Oke. Nah, si menu pelatihan ini Bapak Ibu guru kita bisa berkolaborasi dengan sesama kita, mau sesama guru, dengan siswa, tentu kita bisa kolaborasi, mengisi, mengedit. Nah, itu kita bisa kolaborasi. Bagaimana caranya? Caranya tadi saya sudah buat seperti ini, tinggal klik kanan, kemudian, nah di sini misalkan kita mau membagikan kepada siapa nih? Nah, tinggal bagikan nih. Nah, di sini nanti kita akan terlihat. Oke, kalau misalkan kita mau berkolaborasi, kita tinggal mainkan di sini saja. Sama halnya seperti materi-materi kemarin. Misalkan, nah, untuk siapa ini? Nah, kalau untuk sesama dari kementerian, berarti yang sama-sama mempunyai belajar.id, ini tetap seperti ini. Tinggal hak aksesnya saja. Apakah mereka hanya bisa memberi komentar saja kepada kita? Apakah mereka bisa mengedit Google Drive atau folder yang kita buat. Nah, tinggal kalau mau ngedit, kita mempersilahkan supaya bisa ngedit, tinggal klik editor saja di sini. Oke, ini ketika saya bagikan, maka Bapak Ibu guru atau rekan-rekan atau siapapun yang mendapatkan link ini, maka dia bisa mengedit. Tapi kalau di sini yang masih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentu hanya wilayah yang punya belajar.id saja. Bagaimana kalau misalkan kita ingin orang dari luar atau dengan akun biasa itu bisa ikut ngedit juga? Tinggal klik di sini. Nah, tinggal siapa saja yang memiliki link itu dapat mengedit. Artinya semuanya juga bisa membuka. Tidak terkecuali yang punya ataupun tidak punya akun belajar.id. Oke. Nah, ada lebihnya lagi tadi. Nah, ini kalau misalkan Google Drive biasa juga bisa Bapak Ibu guru ya. Kalau misalkan kita kelola di luar ini. Ada bedanya dengan Google Drive belajar.id. Google Drive belajar.id ini kita punya drive bersama tentunya. Cara membuatnya cukup mudah. Tinggal misalkan di sini Bapak Ibu guru bisa klik kanan saja. Di sini kita buat drive bersama baru. Misalkan saya kasih contoh pelatihan. Misalkan kita buat. Nah, ting. Nah, oke, ini sudah terbuka ya. Nah, di sini Bapak Ibu guru semua bisa mengelolanya. Caranya, klik yang di atas kanan ini, klik kelola. Nah, mau menambahkan siapa kita di Google Drive bersama? Nah, Google Drive bersama ini biasanya kita gunakan misalkan dengan guru-guru misalkan, atau kita membuat grup drive bersama untuk pengumpulan tugas misalkan, itu bisa. Saya contohkan misalkan saya akan memasukkan Pak Nurjaman ya, Pak Nurjaman. Nah di sini, nah Pak Nurjaman saya ingin jadikan seorang, nah, kalau misalkan kontributor, artinya dia hanya bisa menambahkan dan mengedit file. Kalau misalkan saya hanya sebagai pemberi komentar, artinya hanya bisa memberikan komentar. Pengakses lihat saja, berarti hanya bisa mengakses, hanya melihat, tidak bisa mengedit ya tentunya. Kalau misalkan saya setelkan sebagai pengelola, artinya Pak Nurjaman nanti posisinya semua konten-konten dari orang, semuanya yang masuk bisa dikelola dengan Pak Nurjaman, kita bareng-bareng. Oke. Nah, misalkan saya simpan sebagai kontributor, kirim, oke, tetap bagikan. Nah di sini, nah sudah berubah kan jadi 2 orang kan, oke. Nah semakin banyak kita menambahkan, artinya semakin banyak kontributor dari rekan-rekan kita atau dari murid-murid kita yang bisa masuk di sini. Apakah mereka hanya bisa menambahkan file, tergantung kita intinya ya. Inilah kelebihan dari Google Drive. Selain Drive belajar.id, selain dia mempunyai kapasitasnya yang tidak terbatas. Kemudian ini juga di Google Drive yang belajar.id ini, misalkan saya contohkan lagi, ini ada bedanya dengan yang lain.
kalau belajar.id ini kita bisa lihat ini menu-menunya juga sangat kompleks sekali. Saya tidak akan sebutkan semuanya di sini karena waktunya sebentar lagi akan habis. Nah, di sini banyak sekali menu-menu, nanti bisa Bapak Ibu guru coba, misalkan hapus bintang, kasih bintang gitu kan, supaya kita menandai supaya nggak lupa. Mau mewarnai juga drive-nya bisa di sini, kita tinggal warnai saja. Nah, ini kan saya warnai tadi kan jadi warna merah, itu bisa diatur, diolah, dikelola dengan baik oleh Bapak Ibu. Kemudian bagaimana sih cara mengirim file atau mengirim link? Nah, caranya mudah sekali Bapak Ibu guru, tinggal klik yang mana yang mau dikirim, misalkan ini yang cadangan saya mau kirim, misalkan tinggal kalau mau mendapatkan link tinggal klik dapatkan link di sini seperti tadi. Nah, kemudian siapa saja sih, hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka. Artinya kalau orang yang nggak dapat ditambahkan karena ini dibatasi ya, artinya tidak dapat membuka. Tapi kalau misalkan kita manusia apa saja, semuanya bisa membuka hak akses. Tinggal salin, udah, tinggal kasih ke siapa kita mau ngasih, kita mau berkolaborasi kepada siapa, dan kita mau berbagi bersama siapa. Oke, karena materinya masih ada, sepertinya Pak Nurjaman. Siap, halo? Pak Dede. Iya. Nah, sepertinya untuk Google Drive ini tidak terlalu panjang Pak Nurjaman, karena memang pada dasarnya sudah terbahas ketika kita membahas materi-materi sebelumnya sebenarnya. Karena ini hanya sebuah muara pada dasarnya ya. Siap, siap Pak Dede. Oke, terima kasih. Ini Pak Dede mau dipraktekkan mengenai share drive gitu, membagikan drive, Bapak Ibu barangkali mau upload apa gitu. Oh boleh, boleh. Kita coba berkolaborasi ya Bapak Ibu guru. Oke, kita coba berkolaborasi. Saya coba. Siap, siap. Oke. Nah, misalkan tadi saya punya yang pelatihan ini ya. Oke. Oke, ini masih kosong ya. Nanti Bapak Ibu guru yang coba buka nih. Oke, saya coba bagikan linknya. Siapa saja memiliki link. Nah, ini dapat editor ya. Artinya Bapak Ibu guru dapat mengedit. Nah, menambahkan apapun masuk ke sini bisa. Salin. Selesai. Nah, saya coba masukkan ke kolom komentar ya. Oke, silahkan masukkan file apapun ke sini ya. Ya, Bapak Ibu silakan. Di Pak Dede, barangkali Pak Dede bisa dibuka siapa saja yang sudah memasukkan file. Ya. Oke. Nah, saya tunggu nih. Siapa ya yang akan masuk? Ayo, ayo kirim. Siapakah orang pertama? Siapakah orang pertama? Bapak Ibu bisa masukkan file, terus tuliskan nama ya, biar kita semua tahu siapa yang pertama kali masuk ke drive ini. Siapa? Nah, sudah ada. Ada Pak Anton, Pak Aldo. Siapa ini satu? Ibu Kutni. Jam lagi Pak Dede ya. Luar biasa, hanya hitungan detik langsung masuk ya. Nah, inilah kelebihan dari akun Google Drive. Dan tentu kalau Google Drive belajar.id, Bapak Ibu guru jangan takut-takut kalau misalkan nanti Google Drive-nya penuh ya, karena unlimited, bebas pakai pokoknya ya, jangan takut. Oke. Nah, sudah nambah banyak lagi. Ada Pak Yogi, Bu Irma ya. Kemudian Pak Ahmad, Pak Eko, Ibu Linda, ada Pak Suroto. Oke, nah ini contoh. Yap. Jadi gak usah lagi ya minta flash disk gitu, ngumpulin RPP ke guru-guru, Bu flash disknya mana gitu kan. Aduh, udah nggak zamannya Pak. Kalau kita menggunakan Google Drive ini ya sudah bukan zamannya lagi itu pakai flash disk tuh ya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini ya Pak Dede ya untuk mengumpulkan dokumen-dokumen, barangkali ada dokumen sekolah ya Pak Dede ya. Iya. Luar biasa sekali. Nah, ini ada yang bertanya kayaknya ya. Oh, banyak yang bertanya ini. Oh, tolong diulangi lagi Pak Dede. Hah? Oh, mau diulangi lagi?
Ya, unlimited padahal katanya. Oh ini 5, Pak Yogi udah bilang 5 tera itu file katanya. Tapi ini ada yang bertanya dari Bu Linda, Pak Dede, bisa nggak memindahkan data drive yang Gmail biasa ke Gmail, ke akun drive belajar.id? Bisa nggak Pak Dede? Oh bisa Pak, bisa migrasi kita ya. Nah banyak sih caranya ya. Tapi kalau saya Pak enaknya Pak dengan cara ini. Bentar, saya coba praktekkan langsung. Nah saya buka dulu. Tinggal kita klik aja Ibu Bapak Guru, namanya Google Takeout ya. Atau saya scan screen aja ya. Boleh di share screen Pak Dede sekalian. Oke. Ya. Nah. Ini, saya tadi sudah buka, ini ada namanya itu Google Takeout. Jadi kalau misalkan tinggal klik aja di Google Takeout ya, nanti Bapak akan masuk ke sini. Nah, yang mana misalkan kita mau migrasi akun, ini kan akun belajar.id ya, maka kita tambahkan akun dulu, misalkan akun saya yang lain. Kita cari dulu. Aduh. Nah, misalkan kita mau mau migrasikan akun ini. Nah, caranya begini, Bapak Ibu Guru. Caranya pertama tadi klik takeout ya, kemudian takeout.google.com, kemudian tinggal klik di sini, tambahkan akunnya. Jadi Google biasa yang drive mana yang Bapak Ibu Guru akan pindahkan ya. Nah, nanti kan saya tadi udah berpindah ke sini. Nah, di sini, nah kebetulan ini sudah pernah saya explore ya. Nah, ini kelola ekspor. Nah, terus dilihat mana saja nih yang mau dimigrasikan ya. Nah, kalau misalkan akun Google mau dimigrasikan berarti centang. Tapi kalau enggak kan ya sudah, jangan dicentang gitu. Nah. Oke, nah ini misalkan saya centang semua ya. Nah, nanti tinggal pilih-pilih aja nanti Bapak Ibu Guru semuanya yang akan nanti dimigrasikan. Nah, tinggal klik langkah berikutnya. Oke, udah klik langkah berikutnya. Nah, ini kelola file nih. Mana nih? Pilih data untuk disertakan. Nah, ini tinggal, ini kebetulan udah pernah saya ini migrasikan. Nah, kelola explore ya. Nah, ini tinggal buat ekspor baru. Nah, kalau sudah pernah, berarti tinggal buat ekspor baru. Tapi kalau belum pernah, nanti tinggal buat aja. Udah, di sini. Dia akan tereksplor nanti. Nah, tinggal nunggu saja nanti. Dia akan, kadang kalau misalkan filenya banyak, itu kalau misalkan, nah ini kan kalau misalkan kita mau membatalkan, ini tinggal batalkan, tapi kalau nggak dibatalkan, biarkan saja. Nanti hasil dari ekspor ini akan masuk ke email Bapak Ibu Guru ya, tentunya email yang tadi diekspor tadi, yang mau dipindahkan tadi. Udah, nanti tinggal diambil, pindahkan ke akun Google Belajar.id. Nah, seperti itu kalau mau memigrasikan akun Google biasa ke akun Google Belajar.id. Dan tentunya dengan menu takeout.google.com ini akan lebih mudah ya daripada kita memindahkan satu persatu nanti. Nanti tinggal download. Kebetulan ini saya belum selesai tadi untuk ekspor, jadi tunggu saja ada email gitu nah masuk. Seperti itu. Oke, Pak Dede, itu luar biasa. Jadi lagi mindahin satu-satu ya, bisa langsung semua Bapak Ibu. Bisa kan lewat Google Takeout namanya ya Pak Dede. Oke, mungkin itu saja ya Pak ya. Ya, oke, baik Pak Dede. Oke, terima kasih Bapak Guru. Terima kasih Pak Dede. Aduh luar biasa sekali nih dengan Google Drive. Oke, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Dede telah menyampaikan materinya mengenai Google Drive. Jadi Bapak Ibu silahkan migrasikan semua akun Gmail yang 1, yang 5, yang 10, 15 akun, 20 akun, bahkan 100 akun pun Bapak Ibu bisa masukkan semua drive dari Gmail biasa ke drive belajar ini. Namun di sini ada pertanyaan ya. Oh ya, ini ada pertanyaan juga di Pak Kutni. Aman dari virus? Aman Pak, insya Allah aman. Karena memang sudah terjamin oleh Google, sudah terenkripsi datanya, jadi memang aman dari virus. Oke, Pak Ahmad, terkait file kita yang tersimpan di drive, adakah jaminan akun belajar ini akan menjadi milik kita sepenuhnya? Dan selamanya, adakah kemungkinan akun kita akan expired sehingga kita kehilangan file yang tersimpan di drive?
Sampai sejauh ini, bahkan ya kalau misalkan untuk ke depan, seperti yang disampaikan oleh Pusdatin Kemdikbud, akun belajar ID itu akan terus dikembangkan. Jadi sampai 30 Juni ini, kalau misalkan ada kendala atau apapun, makanya segera lapor ke layanan ULT untuk memperbaiki, terus memperbaiki. Karena nanti akun belajar ID ini akan terus dipakai oleh Pusdatin dalam berkomunikasi, dalam pembelajaran dan lainnya dengan Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau misalkan kemungkinan expired atau enggak sebenarnya tidak ada, hanya itu sudah disampaikan ke Pusdatin, akun belajar ID ini akan terus dikembangkan. Oke, Pak Dede, terima kasih ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ini tentang Google Meet. Kemarin ada yang nanya, tadi pun ada yang nanya berapa maksimal Google Meet. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu kita udah dikasih fasilitas oleh Google untuk menggunakan ruang sinkronus ya, ruang rapat yang free untuk kita, terutama untuk pembelajaran dengan menggunakan Google Workspace for Education yang seperti yang kita lakukan sekarang. Ada batas nggak siswa yang masuk? Ada, Bapak Ibu. Jadi batasnya karena ini adalah for education-nya adalah basic, maka yang di batas itu adalah 100 orang, Bapak Ibu ya. Jadi 100 orang. Jika Bapak Ibu ingin meng-up-nya lagi, maka meng-up-nya itu ke enterprise itu 250 orang ya. Jadi memang Bapak Ibu untuk di Google Meet ini Bapak Ibu bisa manfaatkan. Jadi nggak usah bayar-bayar lagi ya Bapak Ibu. Aduh, saya mau meeting terus mau ngajar. Ngajarnya itu seharian gitu, dari jam 7 sampai jam 3. Aduh, nggak bisa pakai aplikasi sebelah gitu kan, karena memang terbatas waktunya dan lainnya. Jadi di sini Bapak Ibu free kapanpun. Saya pernah coba menggunakan Google Meet ini seharian penuh ketika musyawarah besar di kampus. Teman-teman organisasi di sana mengadakan mubes, jadi saya sebagai undangan. Dan di sana pun saya menggunakan ini dari jam 7 pagi sampai jam 3 malam ya, dini hari, dan on terus, tidak ada ini, dan alhamdulillah lancar-lancar saja gitu ya. Itu unlimited, apalagi nanti kalau misalkan direkam, itu direkam juga Bapak Ibu, sudah tersimpan di drive langsung. Jadi tidak perlu lagi khawatir untuk kehilangan rekamannya dan lainnya. Oke Bapak Ibu, terus Bapak Ibu karena ini di drive di Meet, Bapak Ibu silahkan cek Bapak Ibu di miliknya titik 3 di sudut kanan, coba cek Bapak Ibu titik 3 di sudut kanan, ada tidak tampilan seperti sebentar saya share ya Bapak Ibu. Ada tidak tampilan Bapak Ibu seperti yang ada di saya? Oke, sebentar. Saya ubah tata letaknya dulu. Kayaknya harus seluruh layar. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya stop share dulu. Biar Bapak Ibu bisa melihat di bagian mana untuk men-set, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk pembelajaran. Oke, Bapak Ibu. Apakah di layar saya sudah nampak, Bapak Ibu? Sudah ya? Jadi di sini, Bapak Ibu. Sementara, Pak. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu tinggal klik di sini. Lihat bedanya, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sebagai Google Sheet for Education, bukan Gmail biasa, itu ada yang namanya merekam atau record. Sedangkan di Gmail biasa itu tidak ada. Coba saya ingin tahu di chat, ada nggak Bapak Ibu yang tidak ada tombol rekamnya di titik 3 di kanan bawah ya Bapak Ibu? Coba boleh dituliskan, ada nggak yang tidak ada? Atau ada semua? Boleh dituliskan siapa yang tidak ada tombol record di sini. Ada semua, punya aku. Dela berarti masuk ke Google Meet ini dengan akun pribadi, bukan akun G Suite Belajar ID. Kalau akun Belajar ID, Bapak Ibu pasti ada semua nih, Pak Berry ya, ada, Bu Siti tidak ada, Bu Meli ada lagi, Pak siapa, Pak Yogi saya tidak ada, oke, Bu Deni ada. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya bedanya, Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Bapak Ibu bisa melihat sendiri apakah ada atau tidak ada, ya.
Ya, tapi rapat sedang berlangsung, ada warna merah. Oke, iya, karena memang sedang direkam, jadi Bapak Ibu merah di sana nggak bisa diklik lagi ya, seperti itu. Ada Pak, tapi Burang nggak bisa diklik. Ya, karena sudah diklik oleh saya, jadi Bapak Ibu nggak bisa ngeklik lagi. Tapi nanti Bapak Ibu ketika mengajar, Bapak Ibu bisa mengklik sendiri ya, Bapak Ibu untuk mengklik gitu. Terus yang kedua, Bapak Ibu di Google Meet itu disediakan lambai tangan sekarang ya. Bahkan lambai tangan. Jadi cuman lambai tangan, silakan lambaikan tangan. Silakan kayak gitu. Nah, cuman Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu melambaikan tangan, jangan lupa pula untuk menurunkan tangan ya Bapak Ibu. Jadi seringkali kita melambaikan tangan tapi lupa menurunkan tangan. Kalau misalkan lagi meet kayak gini kan nggak lucu ya. Kalau kita kan Bapak Ibu lagi ngajar ya, siswa kita angkat tangan, angkat tangan semua, dan nggak turun-turun gitu ya sampai pelajaran selesai, kira-kira gimana Bapak Ibu? Pegal nggak? Pegal ya. Ini sampai akhir rapat karena tangannya tidak diturunkan ya kayak gini terus. Jadi dengan adanya ini Bapak Ibu, kalau misalkan sudah lambai tangan, turunkan lagi ya, diklik lagi. Agar apa? Agar memberi kesempatan kepada yang lain untuk melambaikan tangan sehingga nampak. Nah di sini sudah ada ya, lambaikan tangan semua ada Pak Heru, tadi ada Bu Riani juga, tapi sudah menurunkan. Nah Bapak Ibu jika ingin menurunkan dari hostnya, Bapak Ibu bisa mengklik turunkan semua di sini ya. Oke, nah sudah turun semua tangannya. Betul. Bu Sri Mulyani, oke. Pak Ion, Bu Siti Rodia siap, Pak Agus siap, Pak Habib siap, Bu Meli siap. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa diturunkan langsung di sini, turunkan semua. Oke, saya turunkan ya, Bapak Ibu. Oke, turunkan semua ya. Nah, Bapak Ibu nanti ke depan di dalam Google Meet ini, Bapak Ibu juga akan ada dikasih kontrol untuk mute all. Kan selama ini saya mute satu-satu ya. Siapa yang on nih, yang mic-nya nyala dan mengganggu, saya putuskan satu-satu. Namun nanti Bapak Ibu kita akan diberi untuk fasilitas tombol mute all seperti yang ada di aplikasi sebelah. Hanya memang belum ada sekarang, Bapak Ibu masih rilis, jadi ditunggu saja 1 bulan ke depan, 2 atau 2 minggu sampai 1 bulan ke depan. Untuk apa? Untuk tombol mute all. Terus Bapak Ibu bisa men-set juga setting audio dan video di sini ya Bapak Ibu ya. Setelan Bapak Ibu, aduh misalkan saya kurang nih jaringannya, Bapak Ibu bisa di sini men-setnya ke definisi standar ke 360p ya pixel. Nah, ini saya buat seperti ini, resolusi pengiriman 720 pixel dan untuk penerimaan 360 pixel karena memang saya di sini sebagai presenter ya. Jadi Bapak Ibu harus mendapatkan settingan terbaik dari saya. Makanya saya tulis pengirimannya 720 pixel, penerimanya 360 pixel seperti itu ya. Jadi di sini di titik 3 di setelan, dan juga di sini ada audio, ada video, ada kontrol penyelenggara. Nah, Bapak Ibu jika Bapak Ibu sebagai penyelenggara, Bapak Ibu di sini bisa menonaktifkan akses cepat. Artinya apa? Jadi ini difungsikan adalah Bapak Ibu jika ingin menyaring siapa saja yang bisa masuk. Jadi Bapak Ibu, ada yang masuk harus di-admit dulu. Seperti yang saya lakukan sekarang, ya. Jadi memang dengan cara seperti ini Bapak Ibu bisa mensortir mana yang memang siswa, mana yang bukan. Terus selanjutnya siapa yang bergabung melalui telepon, orang lain tidak dapat bergabung secara anonim, hanya penyelenggara yang dapat melakukan panggilan keluar rapat. Seperti itu ya. Terus Bapak Ibu bisa di sini mengklik izinkan membagikan layar ya. Saya mengizinkan sehingga tadi Pak Dede, Bu Kiki, dan Bu Elis bisa menampilkan layar. Dan yang terakhir adalah kontrol untuk kirim pesan. Jadi pesannya bisa dinonaktifkan jika memang tidak diperlukan. Seperti itu. Nah Bapak Ibu, jadi dalam menggunakan Meet, Bapak Ibu bisa ya mengeksplor lebih jauh mengenai penggunaan Meet. Terus bagaimana mengenai absen? Apakah bisa nggak ya absen digunakan di sini? Nah Bapak Ibu bisa ya untuk mengabsensi ya di sini menggunakan attendance gitu ya.
Sebentar dulu ya, saya dulu saya, Bapak lagi ngajar dulu. Oke, jadi Bapak Ibu bisa di sini dari kontrol di sini pun bisa men-setting dan lain. Dari add-on, Bapak Ibu tinggal klik di sini ada add-on. Bapak Ibu bisa mengklik sendiri di sini untuk mencari add-on atau fitur-fitur tambahan untuk melakukan absensi. Di sini saya menggunakan meet attendance, jadi saya bisa melihat siapa saja yang aktif, siapa yang masuk dan yang keluar, gitu ya. Seperti itu. Nah, oke, selain itu Bapak Ibu di sini pun Bapak Ibu bisa menggunakan papan tulis ya Bapak Ibu. Nah, misalkan saya menggunakan papan tulis. Oke, nah ini sudah, ini ada yang, oh ini di sini ya, ada di sini. Nah, di sini pun bisa diedit, Bapak Ibu bisa lihat, gitu ya. Ini yang hadir hari ini ya. Oke, kita coba ya. Ya, Bapak Ibu, saya membagikan file gem katanya di sana. Bapak Ibu bisa melihat di situ, silahkan bergabung untuk mengedit ya Bapak Ibu. Apa saja yang bisa Bapak Ibu kolaborasikan, ya. Ayo ya. Nah ya Bapak Ibu, di sini ada juga yang sudah masuk. Jadi Bapak Ibu untuk men-set agar tidak anonim, silahkan di-set ya ininya apa, foto profilnya dan lainnya. Juga disinkronkan dari Google Chrome-nya sehingga nanti tidak akan anonim seperti ini. Oke, oh ada yang menghapus nih, siapa yang menghapus? Aduh. Oke, bisakah saya mau apa melihat lagi gitu ya? Silahkan. Ini di yang kedua, ini yang ketiga, mau nambah lagi boleh. Ini yang pertama, got it. Oke, sip. Nah, Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung di sini sebagai editor. Nah, Bapak Ibu bisa melakukannya juga sebagai hanya lihat. Nah, kalau misalkan saya tutup, otomatis berhenti deh semua. Tidak ada lagi yang bergabung ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa seperti itu ya untuk membuat atau gunakan papan tulis jika Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan ketika mengajar seperti itu. Barangkali kan ingin menuliskan rumus, mengetik sesuatu, bisa seperti itu. Oke, baik itu saja mungkin untuk materi tentang Google Meet. Sepertinya itu saja. Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi, breakout room ada juga, tapi harus ada add-on. Nanti dalam pengembangannya, di fitur-fitur terbaru yang akan rilis 2021 ini adalah fiturnya mute all kalau tidak salah ya. Yang kedua adalah fitur untuk breakout room. Gitu. Oke, ada pertanyaan saya bacakan ya Bapak Ibu, ini dari beberapa peserta. Pak, bagaimana memunculkan wajah kita? Sudah mencoba meeting classroom, tapi wajah saya tidak muncul. Oke, setting Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini Bapak Ibu kalau misalkan ingin menampilkan wajah di kelas, ketika Bapak Ibu presentasi, klik di sudut kanan ini ada pin, ada masukkan layar. Nih ya, kalau misalkan saya tutup di sini, klik hilang, muka saya tidak masuk ke layar Bapak Ibu, ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat atau menampilkan layar Bapak Ibu, bisa diklik, klik. Udah, itu ya, barangkali memang baru pertama kali agak bingung seperti apa, wajar, tapi dieksplor saja semua tombol yang ada di sini gitu ya Bapak Ibu. Oke, itu kita urut satu-satu mungkin ya sebentar. Bagaimana wajah kita sudah, fitur co-host belum ada Bapak Ibu, mungkin nanti ke depan lewat pengembangan yang dilakukan akan ada fitur untuk co-host. Kalau Jamboard gak usah ya, gak usah diinstal dulu lagi, sudah muncul langsung di layar Bapak Ibu. Tinggal klik linknya saja. Jadi Bapak Ibu tinggal
Pak mau tanya tugas apa bisa di sini atau ke Telegram? Tugas apa ya? Tugas itu di Classroom ya Bapak Ibu, tinggal memasukkan tugas di Classroom. Nanti saya tunjukkan ya, saya pun sudah login sebagai peserta, jadi bisa menunjukkan kepada Bapak Ibu. Cara membuat Google Meet sampai di awal bagikan. Mungkin tadi di kalender sudah mungkin ya. Kalau misalkan belum, nanti saya coba dari sini ya. Jadi Bapak Ibu, dalam menggunakan Meet ini, saya coba klik ya. Nah, Bapak Ibu tinggal mengklik aja meet.google.com, lalu di sini kalau Bapak Ibu sudah ada linknya, kode aksesnya, itu 9 digit kalau tidak salah. Bapak Ibu tinggal masukkan ke sini kodenya, lalu klik gabung. Namun sebagai Bapak Ibu, jika ingin sebagai peserta, penyelenggara, Bapak Ibu bisa mengkliknya di sini, buat rapat untuk nanti, ini ya. Tapi disimpan ya Bapak Ibu, ini linknya sudah ada, tinggal copy lalu kirimkan ke teman-temannya, ke rekan-rekannya semua. Lalu yang selanjutnya ini mulai rapat instan, jika memang diperlukan rapat langsung gitu ya, nggak usah lagi menjadwal, mau rapat buka langsung on gitu. Tapi Bapak Ibu kalau misalkan mau menjadwalkan, itu jadwalnya langsung ke kalender. Nah di sini Bapak Ibu, jadi dijadwalkan di sini sudah ada linknya nih. Jadi ketika Bapak Ibu menambahkan acara, sudah ada link untuk pertemuan, seperti itu. Itu misalkan kalau dari Google Meet ya Bapak Ibu. Kalau dari kalender bisa, tidak bisa Bapak Ibu ya. Dari sini, ini seperti yang saya lakukan, tinggal saya klik aja, klik. Udah ada muncul. Nah, kita lihat opsi lainnya ya. Nah, tinggal tambahkan video conference, udah muncul. Sama kayak tadi ya Bapak Ibu. Tinggal diklik di waktu yang Bapak Ibu inginkan, misalkan di hari tanggal 1, Bapak Ibu tinggal klik di jam yang sesuai. Nah, Bapak Ibu juga bisa men-set jamnya jam berapa, agar lebih lengkap di sini ya. Nah, Bapak Ibu di Google Calendar nanti Bapak Ibu ingat ya untuk mengubahnya, biasanya itu diminta untuk membuat kalender sekolah. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di sini. Ini untuk kalender yang mana acara ini? Ini adalah kalender saya yang ngerjain. Saya ingin membuat untuk kalender kelas saya di sini misalnya. Atau mau membuat kalender untuk Revo kemarinnya, ini untuk sekolah saya pelatihan dengan besi. Jadi di sini bisa ditampilkan. Ya. Kita hapus karena kita nggak buat acara. Nah ini yang saya ceritakan tadi ketika Bu Elis ya. Jadi segala kelas yang kita masukkan itu bisa muncul di sini semua ya Bapak Ibu. Ini semua di sini sudah ada kelas-kelas dan notifikasinya semua tampil di sini. Jadi sudah ada di sini ya laporan pembahasan kelas, baik kelas yang kita ikuti atau kelas yang kita buat sudah muncul. Oke, ya mohon didemokan. Oke sudah ya. Mau tanya untuk apa di sini atau ke Telegram? Nanti di Classroom ya saya tunjukkan. Terakhir ya Bapak Ibu, karena ini hari terakhir pendampingan. Jadi Bapak Ibu sampai tanggal 2 Maret itu adalah penugasan dari yang hari pertama sampai hari ketiga. Ya. Kalau tugas sudah selesai, gimana cara mengumpulkannya? Ada di Classroom ya Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan. Minggu libur tidak apa, apakah ada materi? Sudah, ini adalah materi yang terakhir. Jadi ini adalah materi yang terakhir. Bapak Ibu bisa menggunakan dari awal ya, dari Gmail, dari slide, doc, sheet gitu ya, dari kalender, Google Meet, Google Drive, semua bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk apa? Untuk pembelajaran Bapak Ibu dan untuk aktivitas sehari-hari Bapak Ibu. Karena apalagi kalender dan Google Meet ini bisa kita pakai setiap hari. Perlu rapat yang tidak terlalu mendalam, hal-hal teknis itu bisa dibicarakan lewat Google Meet. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi jauh-jauh seperti saya tinggal di pulau, aduh mau rapat, tapi rapatnya rapat ringan aja dari Google Meet aja. Ya, oke. Mungkin itu untuk di penugasan ini terakhir ya saya sampaikan penugasan. Bapak Ibu silahkan ke Classroom. Ya. Silahkan ke Classroom. Nah, di sini kan Classroom ya Bapak Ibu, ini adalah kelas yang saya buat. Namun Bapak Ibu, saya juga masuk sebagai siswa, jadi agar dapat mendemokan kepada Bapak Ibu gimana caranya mengerjakan tugas, bagaimana caranya juga mengumpulkan tugas. Ya. Kita lihat.
Nah, Bapak Ibu tinggal klik ke sini, ya kelasnya. Bapak Ibu bisa ke forum, misalkan cari mana tugas yang perlu dikerjakan, atau juga bisa mengklik tugas kelas. Nah, khusus mengenai tugas ini, baik tugas 1 atau 2, semua yang ditugaskan silakan turn in. Turn in di mana? Misalkan untuk menghadiri pelatihan ini, Bapak Ibu tinggal klik di sini, lihat tugas. Nah, tandai sebagai selesai untuk menghadiri ini. Ya, Bapak Ibu. Sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, oke, lanjut di sini tandai sebagai selesai. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu di tugas praktek, Bapak Ibu bisa melihat misalkan di sebentar di sini. Nah, Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas, klik saja di sini, lalu bisa langsung ke sini. Ini tugas Bapak Ibu ya, jadi tinggal diklik saja, langsung dia ke tab baru Bapak Ibu. Dan untuk panduan Bapak Ibu bisa langsung mengklik di sini panduan. Nah, ini kan udah ada panduannya, ini ada kertas kerjanya. Nah, Bapak Ibu mengerjakan di kertas kerja milik Bapak Ibu sendiri. Gak usah diubah-ubah, gak usah diapa-apain, cukup insert screenshot di sini. Ya, cara screenshot gimana? Bisa dipencet print screen atau juga menggunakan aplikasi yang namanya sniping tool. Tinggal misalkan new, Bapak Ibu copy, sudah selesai. Copy, lalu di sini tinggal dipaste, udah, ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak usah kemana-mana, cukup di dua link ini saja, ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa ini nama Nurjaman? Karena saya login sebagai Nurjaman. Kalau Bapak Ibu miliki, ini pasti namanya nama Bapak Ibu masing-masing, bukan nama saya lagi, ya. Jadi tinggal di dua ini, diklik panduan. Terus Bapak Ibu bagaimana caranya? Bapak Ibu kan ini udah ada panduan, jadi link yang diminta Bapak Ibu bisa menggunakan seperti ini, ya. Misalkan kita buat di sini kecil 50%. Oke. Nah, misalkan di sini di yang satunya, ya Bapak Ibu pun bisa membuatnya seperti yang disampaikan tadi, begitu ya. Kita close dulu. Ini panduannya. Ini tugasnya. Nah, kayak gini aja Bapak Ibu. Oh, panduannya ini. Oh, ini seperti ini maunya. Oh, sama. Berarti Bapak Ibu tinggal buat yang baru, kerjakan, nanti perbesar, screenshotkan dan lainnya. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya buat panduan? Jadi Bapak Ibu bisa membandingkan sudah betul nggak sih pekerjaan Bapak Ibu atau masih keliru. Jadi bisa menilai sendiri gitu. Jadi bisa dibandingkan ilmu panduan seperti ini seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa menilainya langsung. Terus Bapak Ibu jika Bapak Ibu sudah mengerjakan di sini, misalkan tadi saya taruh gini ya, Bapak Ibu di sini tinggal lihat tugas, ya. Bapak Ibu tinggal serahkan saja, serahkan. Oke. Sudah Bapak Ibu. Pekerjaan Bapak Ibu, kertas Bapak Ibu sudah sampai ke kami. Jadi Bapak Ibu nggak usah lagi kirim-kirim lampiran screenshot, lampiran apapun ya. Di sini nggak usah melampirkan apapun di sini ya. Nah kalau misalkan sudah Bapak kumpulkan, Bapak Ibu nggak bisa lagi, misalkan, nggak bisa lagi ngedit Bapak Ibu, ya. Kalau misalkan sudah dikumpulkan, nggak bisa diedit lagi. Tapi Bapak Ibu bisa ngedit dengan apa? Batalkan pengiriman, sehingga Bapak Ibu bisa mengedit lagi apa yang Bapak Ibu kerjakan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya klik batalkan ya. Saya klik batalkan. Lalu saya bisa mengeditnya kembali. Barulah saya bisa edit, hapus ini barang. Ya, kita reload dulu. Saya hapus ya. Udah, gitu ya. Jadi untuk mengumpulkannya cukup dari sini ya. Jadi tidak usah tambahkan lagi atau nggak usah buat-buat lagi, nggak usah. Tapi langsung serahkan jika di sini. Jadi nggak usah di save as, nggak usah di
cukup ketika selesai tutup jendela, langsung serahkan. Begitu ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi ya mengenai bagaimana cara mengerjakan tugas. Jadi Bapak Ibu bisa menonton video ini. Oke, banyak membelah tampilannya monitor menjadi 2. Sebenarnya bisa saja ketika membuat seperti itu, misalkan saya ingin mengepin Bu Elis misalkan di sini, cuman saya pun harus bikin juga kalau mau ditampilkan. Nah, kalau ditampilkan seperti itu, harusnya ada 2 di sini. Oke, udah deh. Sorry. Ya bisa dipin 2 kali, tidak ya, coba kita cek. Kemarin saya bisa cek. Atau harus aktif ya kameranya. Apa itu, Pak? Mau menampilkan 2, Bu Elis. Mungkin tadi itu Pak, tampilannya Bapak tadi dua bar ya Pak, ya ditampilkan 2 yang tekan itu Pak. Kontrol gambar Windows dengan tanda panah kanan kiri itu Pak. Oh yang tadi ya? Ya, kayaknya itu yang ditanyakan. Oh iya, oke, saya ambil. Bentar ya. Ini punya Pak Dede ya. Nah, bagaimana caranya? Tadi tinggal tarik aja Bapak Ibu. Bisa Windows, panah kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu klik Windows dan panah bisa langsung. Atau Bapak Ibu bisa juga menariknya saja langsung. Bapak Ibu tinggal tarik ini keluar, geser ke kanan. Di sini bisa diklik di sini. Jadi sudah ada bilah ya, 2 Windows yang Bapak Ibu bisa pakai. Ini bisa diginiin. Nah, jadi udah ada 2 seperti ini. Jadi bisa membandingkan kanan kiri. Oh, udah oke semua, baru dikumpulkan ya Bapak Ibu. Karena seringkali tugas-tugas yang dikumpulkan itu jauh sekali dengan panduan yang telah diberikan. Jadi Bapak Ibu sebelum dikumpulkan, cek dulu udah benar atau enggak tugasnya di panduan. Kalau udah benar dikumpulkan, itu pasti dapat 100. Kemarin itu banyak kok yang dapat 100, saya udah nilai, ada banyak yang dapat 100, cuman ada beberapa yang keliru, silahkan sesuaikan dengan panduan yang saya berikan. Seperti itu. Apakah tugasnya nanti dikembalikan? Dikembalikan. Terus Bapak Ibu bisa mengecek tugas yang Bapak Ibu kerjakan di Drive. Jadi kertas kerja itu ada di masing-masing Bapak Ibu punya, kami pun punya. Jadi ada 2 ya, Bapak Ibu punya, kami pun punya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sendiri kertas kerja milik Bapak Ibu di Drive. Di mana letaknya? Yaitu di Classroom Bapak Ibu ya. Kita sampaikan. Ini sebentar saja, 5 menit lagi kita kelas ya. Jadi ini misalkan ini ada foldernya Classroom. Nah ini Classroom, ini adalah kelas-kelas yang saya buat dan kelas-kelas yang saya ikuti. Nah ini adalah kelas yang saya ikuti, misalkan Google Master Trainer. Ini adalah tugas-tugas yang pernah saya kerjakan di dalam kelas Google Master Trainer. Jadi kita punya salinannya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ketika dikumpulkan, aduh saya pengen latihan lagi, pengen melihat kertas kerja saya kok nggak ada Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut seperti itu. Pak Nurjaman? Ya. Kayaknya tadi belum diajarkan ya Pak, bagaimana cara membagikan layar sebagai guru kalau mengajar ke peserta didik Pak ya? Iya. Boleh misalkan Pak Kutni boleh berbagi layar. Pak Kutni bisa berbagi layar. Saya sudah izinkan semua di sini, jadi Bapak Ibu bisa membagi layar. Saya minta tolong ke Pak Kutni, barangkali bisa dibagikan layarnya. Jadi harus ada aturannya Pak ya untuk mengizinkan berbagi layar Pak ya? Ya sudah. Ya Pak, gimana Pak? Nah Pak Kutni bisa berbagi layar, mencoba. Ya. Oh iya, ini milik Pak Kutni. Ya. Oke, nah ini di handphone ya. Oke, ini siap. Jadi ini berbagi layar milik Pak Kutni. Jadi tinggal klik kalau di handphone. Nah ini bedanya. Kalau tidak salah di Zoom itu nggak bisa berbagi layar di handphone ya. Kalau tidak salah, mohon cek. Tapi kalau ini laptop Pak. Membagi layar dari handphone Bapak Ibu dengan menggunakan Google Meet. Barangkali Bapak Ibu ingin membuat tutorial yang langsung dilihat oleh siswa kita, itu bisa. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Kutni. Selanjutnya ini Pak Yogi. Pak Yogi ya. Oke, saya hentikan berbagi layarnya dulu.
Oke, saya kira jadi membagikan layar Bapak Ibu tinggal mengklik presentasikan aja. Cuman ada pilihannya ya Bapak Ibu, saya close dulu. Jadi ada pilihannya ketika Bapak Ibu berbagi layar, ada pilihannya apakah layar seluruhnya atau layar jendela tertentu. Misalkan Bapak Ibu ingin membagi hanya presentasi PowerPoint aja yang dibagikan atau Chrome aja yang dibagikan bisa juga. Seperti itu. Jadi ada dua pilihan, apakah seluruh layar yang nampak atau jendela-jendela tertentu yang bisa Bapak Ibu. Tidak, Google bisa langsung akses. Saya dengar sekarang Google Meet ada fitur absen otomatis. Ada Meet Attendance ya, Pak Alexander. Bapak Ibu bisa mencari di add-on. Kalau misalkan yang sekarang belum ada update-nya, jadi sambil menunggu update, Bapak Ibu bisa menginstal add-on yang bernama Meet Attendance. Ya, oke. Oke, kalau kita balik kita tidak bisa melihat layar dibagikan. Ya, tidak. Jadi kita hanya bisa melihat layar yang kita saja, gitu. Tapi nggak bisa hasilnya, makanya harus dicek ke yang lain, bagaimana hasilnya. Kalaupun tidak, Bapak Ibu bisa kembali ke Meet, di tab Meet, Bapak Ibu bisa ngecek, oh, bagaimana layarnya, gitu ya. Seperti itu. Oke, itu saja ya Bapak Ibu, sudah di 16:28 menit. Jadi sudah di ujung acara. Bapak Ibu saya ingatkan, ini adalah materi terakhir kita, jadi mohon untuk disimak baik-baik, tugas-tugas dikerjakan, sengaja kami buat tentang begitu lama, sehingga Bapak Ibu bisa mengerjakannya, menyicil hal-hal yang perlu Bapak Ibu sampaikan, hal-hal yang perlu Bapak Ibu kerjakan dan terapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Untuk nanti akan ada absen di hari terakhir, di tanggal 2 Maret, di mana yang akan kami berikan sertifikat adalah yang mengisi daftar hadir dari hari pertama dan sampai hari ketiga, juga daftar hadir dari di akhir di tanggal 2 Maret nanti. Ya. Nah, selama jeda ini, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengontak Dapodiknya, operatornya, dapatkan akunnya, karena hanya yang punya akun Belajar ID nanti yang dapat sertifikat. Ya, jadi tolong dikejar saja, karena sengaja kami juga membolehkan Bapak Ibu. Seharusnya sebenarnya aturannya kami tidak memperbolehkan Bapak Ibu untuk ikut pelatihan ini tanpa Belajar ID. Hanya saja kami berikan keringanan, Bapak Ibu bisa mengusahakannya, mengaktifasi dan lainnya, sehingga nanti ketika mengisi absensi di akhir di tanggal 2 Maret, Bapak Ibu sudah ada akun Belajar ID. Oke. Terus yang selanjutnya adalah mengerjakan tugas-tugas. Tadi daftar hadir sudah diisi. Terus tugas-tugasnya juga jangan lupa dikerjakan ya. Karena memang dari tugas itu yang kami bisa melihat sejauh mana penguasaan Bapak Ibu mengenai dasar-dasar Google untuk pembelajaran yang bisa Bapak Ibu lakukan, kerjakan, diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Ya. Ya, apakah semua tugas juga batas akhirnya? Semua tugas batas akhir tanggal 2 Maret. Namun akan lebih bagus jika dicicil dari sekarang. Lebih bagus ya. Jadi kami pun bisa menyicil menilai ya Bapak Ibu, karena lumayan juga ya Bapak Ibu menilai 200 atau sampai 400. Kalau di Classroom itu 500 ya, 500 peserta dikali slide-nya itu kalau tidak salah antara 50 slide satu peserta. 500 kali 50 berapa Bapak Ibu? 25.000 slide akan kami lihat satu-satu. Ya, jadi memang mohon untuk dicicil, diterapkan, dikumpulkan secara berkala sehingga kami bisa menyicil pekerjaan yang kami akan kami kerjakan nanti seperti itu. Ya, oke. Sudah. Apakah setelah pendampingan ini adalah nanti ada tugas praktek ketiga di materi ini? Nah, jadi ada 3 tugas praktek. 1 kemarin, 2 yang hari Kamis, yang kedua hari Jumat, dan hari Sabtu yang terakhir sekarang. Jadi Bapak Ibu dikerjakan, dicicil ya. Kalau misalkan tidak dicicil susah Bapak Ibu. Dicicil pun itu Bapak Ibu tidak usah save as, jadi udah langsung tersimpan. Jadi saya cicil saja gitu ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin saya tutup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah hadir ya dalam grup ini. Mungkin ada closing statement dari pemateri atau dari siapa dulu ya? Dari Pak Dede mungkin. Pak Dede boleh? Oke, Pak Dede sepertinya belum bisa. Ada. Oh, ada. Siap okay. Pak Dede.
Boleh, Oh, silakan. oke. Bapak Ibu guru seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah hari terakhir kita bertatap maya tentunya, tetapi mudah-mudahan di hari terakhir ini bukan terakhir kita bertemu, mudah-mudahan nanti di kemudian hari kita bisa bertemu kembali dan besok kita masih bertemu di classroom ya. Tentunya kita bisa belajar bersama, kita bisa berbagi bersama, dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi sebuah ladang silaturahmi untuk kita semua. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Dede, terima kasih Mbak Dede. Sama-sama. Oke, Bu Elis boleh disampaikan closing statement. Ya, terima kasih Pak Nurjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Di sini sudah mau maghrib nih, sudah mau jam 6 ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sampai saat ini masih tetap setia untuk mengikuti kegiatan pengimbasan ini, dan kami mohon dan kami berharap kepada Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas. Maksud kami di sini menyelesaikan tugas ini yaitu supaya Bapak Ibu bisa memaksimalkan dengan menggunakan akun Belajar ID ini, sehingga akun Belajar ID ini yang telah pemerintah berikan tidak mubazir ya. Jadi mari kita manfaatkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, dan kami mohon maaf apabila dalam pengimbasan ini kami masih banyak kekurangan yang belum bisa kami atau yang masih sangat kurang untuk kami berikan kepada Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Elis atas closing statement-nya. Baik Bapak Ibu, ya seperti yang sudah disampaikan tadi, kami mohon maaf sebesar-besarnya jika masih sangat banyak kekurangan dari diri kami. Itu yang bisa kami sampaikan. Hanya satu doa yang bisa kami panjatkan adalah semoga Bapak Ibu bisa memanfaatkan apa yang kami berikan dan juga menerapkannya di kelas Bapak Ibu masing-masing. Tiada ilmu yang paling bermanfaat, adalah ilmu yang diamalkan oleh diri kita sendiri. Oke Bapak Ibu, itu saja yang bisa disampaikan. Saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa Bapak Ibu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Saya tutup ya. Oh iya, Bapak Ibu bisa dimatikan dari Bapak Ibu masing-masing ya, karena jangan sampai nanti Bapak Ibu terus di handphonenya atau di laptopnya ketika kami meninggalkan ya. Betul. Lupa kasih mati nanti. Ya, jangan sampai lupa kasih mati ya. Oke, izinlah ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu instruktur. Assalamualaikum. Ya. Salam. Aduh, ayah. Halo.